Dosen pengampu Dr. Sirajuddin SPD MPD. Materi tentang struktur organisasi dalam suatu lembaga. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan sebuah otoritas formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini dapat ditunjukkan secara visual dalam struktur organisasi, juga melayani banyak tujuan, menurut Coulter 2016. Kemudian menurut Susanto 2013 menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan suatu rancangan yang menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen. Peranan struktur organisasi. Pengelompokan kerja menurut fungsi ini dapat menghasilkan spesialisasi di dalam bekerja pada bidang masing-masing. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara masing-masing fungsi, maka dibuat batas-batas tugas dan wewenang dengan jelas untuk masing-masing bidang. Salah satu prinsip organisasi yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas dalam organisasi adalah prinsip efisiensi kerja dari atasan kepada bawahan, dan biasanya juga antara sesama bawahan yang tingkatnya sama. Strategi organisasi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang mempunyai arti komandan perang pada zaman tersebut. Pengertian strategi saat ini ialah sebuah perencanaan jangka panjang dengan disertakan tindakan-tindakan yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya adalah keberhasilan. Menurut Lineage dan Wibisono 2006 mengatakan bahwa strategi merupakan pola atau rencana yang menggabungkan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam pernyataan yang saling mengikat. 4 unsur yang menetapkan struktur organisasi. Yang pertama itu pembagian kerja. Yang kedua, menggabungkan beberapa tugas secara logis sehingga diperoleh keberhasilan pencapaian tugas efektif dan efisien. Yang ketiga, menetapkan siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan disampaikan. Yang keempat, koordinasi. Pengaruh strategi organisasi terhadap struktur organisasi. Aspek struktur organisasi sangat mempengaruhi terhadap segi spesifik dari efisiensi suatu organisasi. Contohnya, pekerja menjadi lebih terkait pada organisasi dan merasa lebih puas apabila memiliki kemungkinan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Dan apabila tugas memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dan mengandung lebih banyak variasi, akan tetapi ketentuan dan peraturan ditentukan sekecil mungkin. Apabila organisasi atau kelompok kerja tidak terlalu besar, menurut Stress 1998. Perkembangan struktur organisasi. Yang pertama, dalam Taylor 1911, dalam Suejipto 2004 yang memunculkan ide awal mengenai scientific manajemen dalam hal bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas bekerja. Yang kedua, Ostrov 1999 menganalogikan struktur organisasi horizontal mengingat rentang kendali setiap posisi yang lebih lebar dibandingkan dengan struktur organisasi mekanistik. Yang ketiga, diferensiasi vertikal menggambarkan posisi-posisi yang berkedudukan tidak sejajar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.